Pemirsa, seorang pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit setelah tabrakan dengan minibus di Kembangan, Jakarta Barat malam tadi. Sementara di Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Utara, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal hingga terbakar. Sebuah minibus yang tengah melaju di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta Barat diduga kehilangan kendali hingga menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya sepeda motor korban beserta pengendara terpental sejauh 15 meter. Pengemudi minibus diduga dalam kondisi mengantuk. Kini pengemudi masih dalam pemeriksaan polisi, sementara pemotor dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Puri Indah. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib Giri Pamungkas, buruh pabrik di Karawang, Jawa Barat. Setelah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan 4 jarinya diamputasi, kini ia harus dipecat dari tempatnya bekerja. Nasib malang dialami Giri Pamungkas, pemuda asal Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Giri harus kehilangan 4 jarinya setelah mengalami kecelakaan kerja di pabrik tempatnya bekerja. Namun setelah harus merelakan 4 jarinya diamputasi karena kecelakaan kerja, Giri malah dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri dari pabrik tempatnya bekerja. Perusahaan menolak bertanggung jawab atas insiden yang menimpa Giri pada Agustus 2020 silam. Karena keterbatasan fisik yang dialaminya, kini Giri hanya bisa membantu usaha warung milik ibunya. Padahal dulu, Giri adalah tulang punggung keluarga. Yaitu di masa kerja yang ke-8 bulan. Ada sisa 4 bulan dari kontrak 1 tahun. Saya itu yang pertama menuntut keadilan, efek jerah Pak. Jangan sampai ada giri-giri selanjutnya. Ya, jangan sampai ada PT-PT nakal lagi lah. Harus taat undang-undang. Apalagi kecelakaan kerja itu menyangkut ya organ-organ vital manusia. Itu nggak ada harganya Pak. Setelah beritanya viral, Bupati Karawang Selika Nur Rahadiana langsung mendatangi pabrik tempat Giri bekerja. Bupati menggelar mediasi dengan manajemen pabrik untuk mencari solusi terbaik bagi Giri Pamungkas. Setelah bertemu dengan pihak perusahaan, Selika memastikan akan ada hasil yang baik untuk Giri. Setelah mediasi Pemkab Karawang dengan pihak perusahaan, akhirnya Giri akan dipekerjakan kembali. Perusahaan berjanji akan mempertimbangkan opsi dan solusi untuk mantan karyawannya yang cacat karena kecelakaan kerja. Dan komitmen dari perusahaan berdasarkan hasil sidang kemarin akan mempekerjakan lagi. Namun untuk penempatannya memang sedang dibahas dulu di internal perusahaan. Tapi komitmennya tadi perusahaan akan mempekerjakan lagi pekerja tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja. Pemirsa, dalam rangka memperingati rangkaian HUT ke-49 PDI Perjuangan dan Hari Raya Imlek, Banteng Muda Indonesia menggelar webinar bertajuk Membangun Generasi Gotong Royong dalam Semangat Kebinekaan. Banteng Muda Indonesia mengajak generasi muda berdialektika membangun semangat toleransi dalam bingkai kebinekaan. Memperingati HUT PDI Perjuangan ke-49 dan Hari Raya Imlek, Ketua Umum BMI Muhammad Herfiano Widiatama berharap Hari Raya Imlek 2573 dapat meningkatkan semangat generasi muda di Indonesia. Dalam webinar BMI yang juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional, dapat dijadikan pelopor Indonesia dalam semangat bertoleransi. Perayaan resmi Imlek ini juga diresmikan oleh Ibu Megawati pada saat beliau menjadi presiden. Tentunya kita Banteng Muda Indonesia selaras dengan arahan dan instruksi partai untuk terus menggelorakan semangat persatuan, kesatuan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan membumikan Pancasila. Bahwasannya Pancasila mengajarkan kita ini negara adalah semua buat semua tanpa melihat apa golongannya, apa sukunya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir influencer Dr. Tirta, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi BPIP, Morgan Oy, dan Marcel Siahaan. Dan bagi saya menikmati perbedaan ras itu sebagai toleransi yang paling utama. Karena yang sejauh saya 31 tahun hidup, saya menikmati dan orang-orang banyak membantu saya. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita bersatu dengan komunitas untuk membuat sebuah prestasi. Selain menggelar diskusi, BMI juga menyerahkan bantuan vitamin kepada insan pers dalam rangka Hari Pers Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 pada anak alami peningkatan hingga 300% dalam sebulan terakhir. Kami akan kembali sesaat lagi.